selamat datang di Apel Podcast. Nah, kenalin kita dari anggota bidang 5 OSIS SMA BPK Penambur Bogor. Aku Frederika. Aku Winston. Dan aku Elis. Nah, di episode Apel Podcast kali ini tuh spesial banget loh, karena kita kedatangan narasumber yang spesial juga, yaitu alumni dari sekolah kita tercinta yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Indonesia jurusan Hukum. Wah, keren banget ya. Betul banget tuh Elis, keren banget. Nah teman-teman, pada hari ini kita bakal membahas suatu topik yang serius tapi penting banget nih teman-teman, yaitu tentang hoax dan disinformasi, ancaman demokrasi dan hak atas informasi yang benar. Nah ya, apalagi grup WhatsApp WA keluarga yang biasanya rame tuh, biasanya isinya hoax semua. Bener banget lagi Winston. Nah kalau gitu kita gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja sapa narasumber kita, Kak Angel. Hai Kak Angel. Hai Kak Angel, perkenalan singkatnya dulu nih. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Angela Raheli. Aku merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan aku juga salah satu dari alumni SMA BPK Penambur Bogor. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Angel, sebenarnya apa sih arti hak atas informasi yang benar dalam kehidupan demokrasi dan kenapa hal tersebut penting? Oke, kalau pertanyaan bagus sih. Dan kita harus lihat dulu ya, sebenarnya tadi konteksnya sistem demokrasi. Kalau sistem demokrasi kan itu ada prinsip yang mana kayak berbunyi kayak sistem itu negara dilandaskan pada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan dari situ kita tadi temuin ada istilah hak atas informasi. Sebelum kita masuk ke konteks itu, kita harus paham dulu nih sebenarnya apa sih definisi dari hak atas informasi tersebut. Kalau misalnya kita lihat ya berdasarkan hukum, di pasal 28F Undang-Undang 1945 itu berbunyi demikian, aku bacain ya. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, tapi sebenarnya definisi ini tuh gak secara bebas dilakukan. Kenapa? Karena kan kalau kita hidup kan makhluk sosial ya, kita hidup satu sama lain, kita juga harus memperhatikan nih, sebenarnya orang lain itu juga punya hak atas informasi dirinya sendiri. Jangan sampai kita secara sewenang-wenang atau secara bebasnya mengeluarkan informasi yang mungkin bisa merugikan dia. Jadi ada batasan-batasan tertentu ketika kita mengeluarkan pendapat, memberikan informasi. Nah kalau berarti ngomongin hoax berarti banyak ya Kak. Kalau gitu hoax itu termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia nggak ya Kak? Kalau misalnya kita berbicara secara umum mungkin masih bertanya-tanya ya, tapi sebenarnya itu ada di hukumnya itu sendiri. Nah, di Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi, itu disebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Kenapa hak asasi manusia? Karena itu hak yang melekat pada esensi manusia itu sendiri. Kan kita nggak mungkin ya sebagai manusia cuma diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak butuh orang lain. Makanya itu hak esensi bagi kita untuk bercerita, berpendapat, bertanya, atau mencari informasi yang sebenarnya itu penting dan bermanfaat untuk kita. Gitu. Ya. Itu sih. Betul, jadi hak atas informasi itu hak asasi manusia. Oke deh, kalau gitu kita lanjut nih ke pertanyaan yang mungkin penting banget nih buat anak-anak kayak kita, yaitu anak SMA ya teman-teman. Gimana sih cara kita tahu kalau sebuah berita itu benar atau palsu sih Kak? Kayak ada tanda-tandanya gak ya kira-kira? Pasti ada sih. Mungkin aku pengen tanya kalian kali ya. Oh ya. Menurut kalian gimana sih cara lihat hoax itu kayak, atau pernah nggak kalian ragu kayak waktu kalian nerima berita ini hoax atau bukan gak ya? Pernah sih. Contohnya tuh kayak kalau yang di WhatsApp grup keluarga tuh kayak gimana sih kalau kalian ragu tuh tanda-tandanya? Biasanya bahasanya nggak terstruktur gitu nggak sih? Kayak nggak ada sumber informasinya juga. Jadi kita kayak, wah ini sebenarnya siapa sih yang nyebarin? Nggak ada situs resminya dari mana? Selain itu ada lagi nggak? Apa ya?
Mungkin yang kalau aku lihat dari perkembangan zaman di mana AI ya, mungkin yang biasanya isinya hoax yang AI gitu yang bikin beritanya. Video-video dibikin jadi AI gitu kan bisa jadi hoax juga kayak. Iya, jadi betul jawaban teman semua itu betul. Yang pertama tuh kalau mau kita lihat tandanya, pertama kita harus cek sumber beritanya tuh apa, penerbitnya siapa, atau kalau informasi artikel gitu yang nulis siapa, forum yang mengeluarkan berita itu siapa, apakah itu lembaga resmi atau itu lembaga yang kita tidak ketahui asal-usulnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi cek faktanya, kredibilitasnya tuh benar nggak sih, apakah ini fakta atau bukan, atau ini terlalu berlebihan, kayak nggak mungkin banget nih terjadi, tapi kok orang-orang percaya ya, kayak gitu. Jadi di situ kita punya pemikiran kritis untuk menyaring mana informasi yang mungkin terjadi dan yang enggak. Dan yang terakhir tadi udah kesebut, betul standar penulisannya atau standar penyampaian beritanya tuh sesuai nggak sih sama ketentuan yang ada, Bu Ebi-nya benar nggak, atau jangan-jangan ini terlalu absurd banget bahasanya. Itu kan berarti orang yang menyampaikannya tuh nggak tahu nih ketentuan yang ada tuh kayak gimana, kayak gitu. Dari situ kita bisa lihat ini hoax atau enggak. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin anak SMA nih ya Kak. Menurut Kakak penting nggak sih buat kita sebagai siswa SMA belajar yang namanya literasi digital supaya kita tuh nggak gampang kemakan hoax? Tuh, penting banget untuk punya literasi digital ya. Karena kalau aku baca literasi digital itu apa, itu kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan mengevaluasi informasi dari berbagai media digital secara efektif dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya mahasiswa SMA ataupun kayak semua orang yang punya hak atas informasi itu penting untuk punya literasi digital. Mengingat perkembangan zaman yang ada, kita pasti semua orang hampir punya handphone nggak sih? Punya televisi di rumah, punya komputer, punya laptop. Dan itu kan informasi-informasi yang disediakan secara digital. Jadi itu penting untuk kita supaya itu juga nggak merugikan diri kita sendiri ketika ada informasi yang mungkin salah bagi kita, nggak bermanfaat bagi kita. Itu melindungi diri kita sendiri, dan ketika kita menyampaikan informasi ke orang lain juga, orang lain tuh nggak salah menerima informasi dari kita. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya Kak, gimana sih sebenarnya caranya biar kita sebagai pelajar SMA nggak gampang ketipu? Ada nggak tips and tricksnya? Ada. Dari pembicaraan kita sejauh ini, aku udah buat 3 kesimpulan. Caranya adalah pertama, verifikasi. Cek sumber beritanya, penerbitnya siapa, penulisnya siapa. Kedua, klarifikasi. Cek fakta dan hukumnya, ketentuannya sesuai masih berlaku ketentuannya. Itu kita harus cari tahu. Dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Gunakan logika berpikir kita, logika umum kita untuk melakukan penilaian apakah informasi ini benar atau tidak. Dan jangan lupa miliki kemampuan literasi digital. Wah, nggak kerasa ya kita udah dapet banyak banget insight dari Kak Angel nih tentang hoax dan informasi yang benar. Nah benar, dari sini kita juga udah belajar dari tips-tipsnya dari Kak Angel banyak banget. Nah kita juga jadi tahu ternyata kalau misalnya kita terkena hoax itu bisa bukan cuma bikin salah paham, tapi bisa juga mengancam hak demokrasi yang kita miliki dan juga hak asasi kita sendiri. Nah, makasih banget untuk Kak Angel sebagai narasumber kami di podcast pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini mungkin dapat tersebar ke seluruh dunia mengenai hoax ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu teman-teman semua, aku Frederica. Aku Winston. Dan aku Elis. Dan aku Angela. Sekian dari kami, see you on the next episode. Bye-bye.